Tim nasional Indonesia akan menghadapi Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Skuad singa Mesopotamia menjadi momok menakutkan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda punya kutukan buruk dengan hanya memenangkan satu pertandingan dari 12 pertemuan. Timnas Indonesia U23 juga tampil pincang tanpa diperkuat oleh sang kapten Rizky Ridho. Meskipun begitu, skuad Garuda Muda masih punya asa lolos dengan kembalinya Rafael Strike. Cetak Gol coba merangkum preview Indonesia versus Irak sebagai berikut. Ambisi menghapus kutukan buruk lawan timnas Irak. Tim nasional Indonesia mendapatkan lawan berat menjelang laga perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda punya catatan dan rekor buruk kala bertemu dengan timnas Irak. Dalam catatannya, kedua tim sudah bertemu sebanyak 12 kali. Skuad Garuda Muda hanya bisa memenangkan satu pertandingan di ajang kualifikasi Olimpiade 1968. Sedangkan timnas Irak mendominasi dengan catatan 8 kemenangan. Kemenangan terakhir skuad singa Mesopotamia didapatkan pada ajang Piala Asia bulan Januari lalu. Tim nasional Irak mampu membabat habis pasukan Sintayong dengan keunggulan telak 1-3. Skuad Garuda Muda juga sempat dibantai timnas Irak 5-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gak cuman itu, timnas Indonesia U23 juga punya catatan buruk berjumpa dengan Irak. Di ajang Piala Asia 2006, skuad Garuda Muda berhasil dibabat habis dengan 6 gol tanpa balas. Sintayong tetap optimis skuad Garuda Muda bisa mengatasi perlawanan Irak. Coach Shin juga berambisi membawa timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris. Pelatih Korea Selatan ini percaya kalau para punggawa Garuda Muda punya kemampuan hebat. Di lain sisi, Irak sendiri juga bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Skuad singa Mesopotamia merupakan langganan Piala Asia U23 dalam 6 edisi terakhirnya. Bahkan di tahun 2013, timnas Irak U23 berhasil meraih gelar juara pertama. Di partai final, skuad singa Mesopotamia mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 0-1. Performa punggawa Al-Rafidain juga semakin konsisten di Piala Asia U23. Ujian berat Sintayong tampil tanpa sang kapten. Sintayong sudah dinanti ujian berat dengan absennya pilar-pilar penting Garuda. Sang kapten Rizky Ridho dipastikan absen bermain karena akumulasi kartu. Pemain Persija Jakarta ini diganjar kartu merah pada babak semifinal kontra Uzbekistan. Shin Yin-hao menganggap Rizky Ridho melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Jasurbel Jalolidinov. Paul Williams turut mengomentari keputusan dari Shin Yin-hao. Pengamat asal Australia ini menilai keputusan sang wasit sangat merugikan untuk timnas Indonesia. Dalam unggahan sosial media X, Paul menuliskan kalau VAR benar-benar telah menghancurkan sepak bola. Menurutnya, Rizky Ridho nggak layak untuk mendapatkan kartu merah. Sejumlah punggawa Garuda Muda bahkan menyindir keras keputusan wasit. Saat itu, Witan Sulaiman bertepuk tangan di depan wajah Shin Yin-hao. Justin Hubner juga harus merelakan berjuang di Olimpiade tanpa duet mautnya itu. Hal ini tentunya membuat Sintayong harus mengubah susunan formasi di sektor bek tengah. Skuad Garuda Muda masih punya beberapa stok bek tengah yang bisa diandalkan. Prediksi pemain kunci. Timnas Indonesia U23 nggak perlu khawatir dengan absennya Rizky Ridho. Pasalnya, Sintayong bisa mengandalkan Nathan Chuaon untuk menggantikan posisi sang kapten. Coach Sintayong diperkirakan akan menarik Nathan Chuaon untuk bermain lebih ke dalam. Selama 4 pertandingan terakhir, sang pemain memang selalu dipercaya mengisi posisi gelandang. Artinya, Nathan Chuaon berpeluang bakal bisa berduet dengan Justin Hubner. Hubner sendiri bermain mati-matian untuk menjaga keperawanan gawang Garuda. Beberapa kali tackle kerasnya mampu membuat para pemain Uzbekistan frustasi. Arkan Fikri diperkirakan bakal menggantikan posisi Chuaon yang ditarik sebagai bek tengah. Pemain dari Arema FC itu akan berduet dengan Ivar Yener di posisi gelandang. Pemain kunci Garuda Muda juga diperkirakan akan jatuh ke tangan Rafael Strike. Pemain 21 tahun ini dipastikan sudah bisa tampil di pertandingan menghadapi timnas Irak. Rafael Strike akan menggantikan posisi Ramadan Sananta yang kurang berkontribusi kontra Uzbekistan. Bomber Persis Solo ini bahkan sempat dihujat netizen karena jadi penyebab gol timnas dianulir.
Salah seorang netizen sempat mengingatkan Sananta untuk nggak melulu terjebak offside. Kembalinya Rafael Struyck tentunya akan membuka peluang bagi timnas Indonesia lolos ke Olimpiade. Pemain adu Den Haag ini punya motivasi bersaing memperebutkan gelar top skor. Apalagi Rafael Struyck bakal memborong sepatu emas apabila bisa mencetak 2 gol. Dia bakal mengemas 4 gol mengungguli bomber asal Irak yakni Ali Jassim. Cara Indonesia kalahkan timnas Irak. Timnas Indonesia U23 harus mengincar gol cepat apabila ingin mengejutkan Irak. Sintayong bisa kembali memainkan taktik serangan cepat dengan kembalinya Rafael Struyck. Pemain keturunan Belanda ini sangat dirindukan lini serang Garuda Muda. Pasalnya penyerangan timnas Indonesia U23 langsung tumpul saat ditinggal Rafael Struyck. Pasalnya Ramadan Sananta sebagai pengganti gagal memberikan kontribusi. Pemain Persis Solo ini nggak punya pergerakan lincah seperti Rafael Struyck. Sananta juga nggak terlalu jago menahan bola untuk membuka ruang untuk rekan-rekannya. Pemain berusia 21 tahun ini bahkan sempat dimarahi oleh Nathan Chuaon. Alasannya karena Sananta mengulur waktu saat dilanggar oleh Abdul Rauf Boriev. Striker Garuda Muda ini sempat meminta wasit untuk memberikan kartu kuning. Namun aksi Sananta ini langsung ditegur oleh Nathan Chuaon karena dianggap buang-buang waktu saja. Skuad Garuda Muda juga harus mewaspadai kemampuan individual dari pemain Irak. Ivar Yener sebagai gelandang utama harus pintar mengakali tempo permainan. Garuda Muda nggak boleh terburu-buru melancarkan serangan ke pertahanan Irak. Pasalnya serangan Garuda Muda seketika akan terputus di lini tengah. Selain itu, skuad Singa Mesopotamia juga bisa melancarkan serangan balik secepat kilat. Ketenangan Nathan Chuaon dan Justin Hubner akan diuji untuk meredam serangan Irak. Di sisi lain, Rafael Struyck juga punya tugas berat untuk bisa memaksimalkan peluang untuk menjadi gol. Prediksi formasi. Sintayong diprediksi akan berganti formasi di laga hidup mati menghadapi Irak. Coach Sintayong dirumorkan siap memakai skema 4 back demi meladeni skuad Singa Mesopotamia. Pasalnya skema 3 back sudah mulai terbaca oleh permainan lawan. Sintayong juga kehilangan Rizky Ridho yang harus absen usai mendapatkan hukuman kartu merah. Tanpa pemain Persija Jakarta ini, pertahanan Garuda Muda bakal keropos. Namun Coach Shin bisa mengakali krisis ini dengan beralih memakai skema 4 back. Justin Hubner yang mendapatkan pemutihan kartu kuning dipastikan akan kembali tampil. Back tengah dari Cerezo Osaka ini diprediksi akan ditandemkan bersama Nathan Chuaon. Nathan Chuaon bakal menjalani laga debut pertama sebagai back tengah. Pasalnya Muhammad Ferrari dianggap masih belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Coach Sintayong juga diprediksi akan merotasi Fajar Faturrahman di posisi sayap kanan. Pasalnya pemain Borneo FC ini jadi titik lemah skuad Garuda Muda saat menghadapi Uzbekistan. Hasilnya Sintayong diprediksi akan menurunkan Rio Fahmi di posisi bek sayap kanan. Sementara di bek kiri masih akan menjadi milik Pratama Arhan. Sementara di lini tengah, duet Ivar Yener dan Arkan Fikri akan bakal diandalkan oleh Coach Sintayong. Di lini serang Garuda Muda sudah bisa kembali memasang Trisula Maut. Kombinasi dari Rafael Struyck, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand akan menjadi tumpuan penyerangan. Itulah ulasan preview babak semifinal yang mempertemukan timnas Indonesia menghadapi Irak. Bagaimana pendapatmu? Apakah timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan skuad Singa Mesopotamia demi bisa tiket ke Olimpiade Paris? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.